Ibu, itu kata-kata apa? Itu tortoise, Hagi. Apa itu tortoise? Tortoise itu seperti kura-kura tapi lebih besar. Lalu apa itu hare? Hare itu sejenis kelinci. Mengapa judul bukunya bukan Turtle and Rabbit? Itu pertanyaan yang bagus. Ayo bacakan bukunya, Bu. Oke, akan Ibu bacakan. Suatu hari si kelinci mengganggu temannya si kura-kura. Dia agak nakal. Kalian tahu kan kelinci itu larinya bisa sangat cepat. Sedangkan si kura-kura dia sudah sangat tua jadi jalannya lambat sekali. Kamu pasti sangat sedih, jalanmu lambat sekali. Kura-kura tampak marah, mereka pun berlomba. Ayo kita balapan. Dia bilang, kamu lambat pasti kalah. Aku bisa. Tidak, lihat saja nanti. Mereka pun berlomba. Babi bilang mulai, kelinci pun lari. Melewati bukit tak kelihatan lagi. Kura-kura tampak diam di tempat di hari perlombaan. Kelinci tertawa. Ho ho ho, kura-kura lambat sekali. Aku tak terkalahkan. Tidak. Di hari perlombaan. Kasihan kura-kura, jalannya sangat lambat. Dia lelah tapi kuat di hari perlombaan. Aku jauh di depan. Aku mau tidur siang. Dia bilang, dia pasang kasur lalu tidur di hari perlombaan. 5 menit saja cukup. Kelinci pun tertidur, dia pun mendengkur di hari perlombaan. Kura-kura berjalan sambil bernyanyi riang. Dia lambat tapi kuat di hari perlombaan. Aku takkan menyerah. Tidak. Dia semakin percaya diri Ayo kakiku, jalan. di hari perlombaan. Walau bukitnya curam, dia tetap jalan dan merangkak. Si kelinci tetap tidur di hari perlombaan. Akhirnya dia melewati kelinci yang sedang tertidur lelap Garis final aku hampir sampai. di hari perlombaan. Penonton mulai bersorak, kura-kura semakin dekat. Kelinci terbangun dan bilang, Oh tidak. di hari perlombaan. Kelinci mulai lari kencang. Oh tidak. Apa yang sudah aku lakukan? Hore! Kura-kura pun menang di hari perlombaan. Pelajaran yang bisa kita ambil, walau cepat atau lambat, kalau kerja keras pasti bisa di hari perlombaan. Di hari perlombaan. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus berjalan ke hutan dan bangunkan singa yang tidur. Dengan marah dia pegang tikus, lalu tikus takut dan menangis. Dia bilang, kalau kau lepaskan aku, ku akan membantumu suatu hari nanti. Saat kau butuh, aku akan datang. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa berkata, Kamu hewan kecil, bisa lakukan apa untukku? Begini saja, karena kau membuatku tertawa, ku bebaskan kamu. besoknya singa mengintai mangsa, tapi waktu jalan pulang dia kena perangkap.
singa menggeram, lalu bergegas pergi. Dia gigit talinya, bebaskan singa, dan berkata, sekarang kita satu tim. Singa menjawab, Aku salah menertawakanmu. Jika kau tak membantu, aku takkan di sini. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, sahabat sejati singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus, inilah cerita singa dan si tikus. Bisakah Ibu membacakan kami cerita? Ya, bacakan kami cerita, Bu. Oke, Ibu akan ceritakan. Tutup mata kalian dan Ibu akan cerita tentang si kecil berkerudung merah. Yeay! Cerita tentang anak berkerudung merah. Aha, aha, Dia pergi ke rumah neneknya. aha, aha, Dia lewat hutan yang gelap agar bisa bertemu nenek secepatnya. aha, 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 Serigala yang jahat melihatnya. aha, aha, Dia mengangkat topi dan bilang, Apa kabarmu? aha, aha. dia bilang, Nenekku sedang sakit dan ku bawakan kue agar lekas baik. Aha, aha, aha. kata anak berkerudung Ku merah. harus lari. Aha, aha, Ku janji bertemu nenek jam 1:30. aha, aha. Dia bilang, Selamat siang. lalu pergi. Tapi serigala tahu jalan yang lebih cepat. Aha, 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 Serigala jahat sampai di rumah nenek. aha, aha, Nenek sudah tua dan sendirian. aha, aha. Nenek masuk lemari. Serigala bilang, lalu dia pakai baju dan naik ke ranjangnya. Aha, aha, aha. Lalu datanglah anak berkerudung merah. Aha, aha, Nenek sayangku datang secepatnya. aha, aha. Serigala bilang, Sayang, kemarilah. tapi gadis kecil tahu ada yang salah. Aha, aha, aha. Nenek besar sekali telingamu. Aha, aha, Nenek besar sekali matamu. aha, aha. Nenek besar sekali gigimu. Serigala bilang, Bagus untuk makan kamu. Aha, aha, aha. anak berkerudung merah menangis. Aha, aha, Lalu datang pemburu yang sedang di hutan. aha, aha. Pemburu memasukkan serigala ke karung dan serigala jahat tak pernah kembali. Aha, aha, aha. Kita sudah aman, Nek. Gadis kecil bilang, Aha, aha, dan dia bantu nenek naik ke ranjang. aha, aha. Mereka makan kue dengan gembira dan inilah akhir cerita. Aha, aha, aha. Bagi, apakah kamu mengambil apelnya Haki? Tidak. Hei, apelku hilang. Itu bukan aku. Bagi, apa itu? Ayah rasa ini waktu yang tepat
untuk memberitahumu sebuah cerita. Ada anak penjaga domba, anak terbodoh yang pernah ada. Suatu hari tak tahu mengapa, dia pikir seru, dia berbohong, dia menangis. Serigala, tolong, tolong, cepat, lari, lari, lari. Lari atas bukit, petani datang untuk menangkap serigala, tapi tak ada serigala. Itu trikku saja, hahaha, seru. Petani bilang, jangan begitu, jangan pernah membohongi aku lagi. Baiklah, aku janji. Dan besoknya 10:30, anak itu menangis lagi. Dari atas bukit petani datang untuk menangkap serigala, tapi tak ada serigala. Itu trikku saja, hahaha, seru. Petani bilang, jangan begitu, jangan pernah membohongi aku lagi. Baiklah, aku janji. Di hari itu jam 2:30, serigala benar-benar datang. Dia ke ladang mengerikan, menakuti anak dan mencuri domba. Si anak menangis. Serigala, tolong, lari, 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 lari. Tolong aku, serigala. Aku tidak bohong. Tolong datang bantu aku. Tapi tak ada yang datang. Anak itu ketakutan, serigala mencuri semua domba. Dia sedih karena dia tahu sudah berbuat yang sangat buruk. Lalu dia memutuskan, Aku tidak akan pernah bohong lagi. Hal yang sangat penting untuk dilakukan adalah Adalah berkata yang jujur. jujur. dahulu mereka hidup di atas rumput hijau. Billy si kecil, Billy si sedang, Billy si besar. keluarga kambing. Billy si besar, keluarga kambing. Makan rumput sepanjang hari sampai semua habis. Semanggi pun dimakan. Sampai habis semua. Si pemotong rumput keluarga kambing. Si pemotong rumput, keluarga kambing. Di atas sungai lewati jembatan, ada bukit penuh rumput hijau dan lezat. Penuh nutrisi. Kesukaan mereka rumput yang segar. Kesukaan mereka rumput yang segar. Billy si kecil turun ke sungai dan lompat lewat jembatan. Klipeti, klopeti, hipeti, hopeti, ada raksasa berteriak. Berhenti. Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa, Aku Billy kecil, keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. inikah akhir Billy keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh, tolong Tuan raksasa, aku sangat kecil dan Tuan tampak sangat lapar. Billy si sedang akan datang sebentar lagi. Dia lebih besar dan lebih lezat. Baiklah kalau begitu. Aku akan tunggu Billy si kambing sedang. Billy si sedang turun ke sungai, lompat lewati jembatan. Klipeti, klopeti, hipeti, hopeti, ada raksasa berteriak. Berhenti. Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa, Aku Billy sedang, keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. inikah akhir Billy keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh, tolong Tuan raksasa, aku tidak begitu besar dan Tuan tampak sangat lapar. Billy si besar akan datang sebentar lagi. Dia lebih besar dan lebih lezat. Baik, pergilah. Aku akan menunggu Billy si besar. Billy si besar turun ke sungai, lompat lewati jembatan. Klipeti, klopeti, hipeti, hopeti, ada
Ada raksasa berteriak. Berhenti! Raksasa berteriak berhenti. Siapa kamu? Kata raksasa. Aku pilih si besar keluarga kambing. Sebelum ku jadi kurus, ku makan kamu. Inikah akhir bilik keluarga kambing? Inikah akhir keluarga kambing? Oh ya? Bilik si besar turunkan tanduknya dan menyerang raksasa. Diputar-diputar lalu dilempar. Lewati gunung raksasa terbang. Lewati gunung raksasa terbang. Dan mereka hidup bahagia di atas rumput hijau. Pilih si kecil, pilih si sedang, Pilih si besar. Keluarga kambing. pilih si besar keluarga kambing. Ada 3 beruang hidup di rumah di dalam hutan. Papa, mama, dan bayi beruang duduk dan makan buburnya. Oh, terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan ke hutan. Saat itulah Goldilocks datang, temukan rumah si beruang. Tok, 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 tak ada yang menjawab. Goldie masuk ke dalam dapur. Baunya enak. Dia ambil sendok, padahal tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Setelah Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat 3 kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman. Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras. Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie ke atas tangga, temukan 3 kasur untuk tidur. Semuanya tampak nyaman. Kasur papa membuatnya takut. Kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilocks pun tertidur. 3 beruang pulang ke rumah. Waktu mereka masuk ke rumah, mereka tahu kalau ada orang lain. Seseorang makan buburku. Geram papa, seseorang makan buburku, kata mama. Seseorang makan buburku Tangis bayi, dan dimakan semua, dan dimakan semua. mereka masuk ke ruang tengah. Dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah duduk di kursiku. Geram papa, seseorang sudah duduk di kursi, kata mama. Seseorang sudah duduk di kursiku Tangis bayi, dan merusaknya, dan merusaknya. mereka naik ke atas. Dan menurutmu apa yang dia lihat? Seseorang sudah tidur di kasurku. Geram papa, seseorang sudah tidur di kasur, kata mama. Seseorang sudah tidur di kasurku. Tangis bayi, Dan itu dia, dan itu dia. Goldilocks bangun dan melihat 3 beruang sedang menatapnya. Dia teriak tolong, lompat dari kasur dan lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. 3 beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang. Lalu duduk dan makan bubur. Itulah cerita 3 beruang. Yeah! Ada seorang anak yang namanya Jack, tinggal di sebuah gubuk bersama ibunya.
dan memukul pintu. Dia curi semua yang kita punya, dia curi semua. Jack, kita harus menjual sapi. Pergilah ke pasar, berangkat sekarang. Jack ambil sapi dan mulai berjalan. Lalu dia bertemu seorang lelaki. Itu sapi yang bagus. Dia bilang, Itu sapi yang bagus. dia bilang. Aku beli sapimu dengan kacang ajaib, kacang paling indah yang pernah kau lihat. Aku setuju. Jack lari pulang. Ketika ibu lihat kacangnya, dia berteriak. Dilempar lewat jendela, kacangnya terbang. Dilempar, kacangnya terbang. Waktu kacang menyentuh tanah, tiba-tiba ada suara bergemuruh. Dari tanah tumbuhlah pohon besar, tinggi menjulang sampai ke awan. Dengan tangkainya Jack pun memanjat. Dengan tangkai Jack memanjat. Lewat awan, lewat langit, Jack sangat-sangat tinggi. Dia melihat sebuah pintu besar dengan tanda anak kecil dilarang masuk. Jack jalan lurus tetap masuk. Jack jalan lurus masuk. Di dalam kastil yang gelap, Jack jalan terus masuk ke dalam. Dia temukan ruangan yang sangat besar. Lalu dia dengar suara yang menyeramkan. Raksasa berjalan, boom boom boom. Raksasa berjalan, boom. 3, 5, 4, 4. Aku mencium bau anak kecil. Raksasa jahat melompat-lompat dan Jack terlempar keluar dari ruangan. Di belakang dia mengejar-ngejar. Di belakang dia mengejar. Di belakang Jack, raksasa mengejar. Dia kejar Jack kemana saja. Lalu tiba-tiba hip hip hore. Gigi dan Noah datang untuk selamatkan Jack. Raksasa membeku seperti batu. Raksasa seperti batu. Lalu Jack berlari secepatnya dan dia temukan sekantung emas. Emas ibunya yang raksasa dulu curi bertahun-tahun yang lalu. Lewat dahan Jack meluncur-luncur. Lewat dahan Jack meluncur. Sampai tanah, dia ambil kapak. Cop, 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 pohonnya rubuh. Ibu kita kaya, Jack bilang. Dan Jack memberi ibunya sekantung emas. Hidup mereka pun bahagia. Hidup mereka bahagia. Ayah, bisakah bacakan kami sebuah cerita? Oh, tentu saja sayang. Cerita tentang anak berkerudung merah. Yeay! Suatu hari anak berkerudung merah keluar. Suatu hari Dia akan pergi ke rumah neneknya yang jauh. yang jauh. Dia mengikuti jalan menuju hutan yang gelap untuk sampai ke rumah nenek secepat yang dia bisa. Secepat yang dia bisa. Serigala jahat besar mulai terlihat. Oh, serigala. Dia angkat topinya dan berkata, "Bagaimana kabarmu?" Nenekku sedang sakit. Aku membawakan kue agar dia lekas sembuh. Aku harus lari, nenekku menungguku. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tapi serigala jahat tahu jalan yang lebih cepat. Jalan yang lebih cepat. Dia sampai di rumah nenek sebelum anak si kerudung merah. Si kerudung merah yang malang. Dia menaruh nenek di lemari, kenakan pakaiannya dan melompat ke tempat tidur. Anak kerudung merah tiba di rumah. Di rumah. Nenekku tersayang, aku datang
Ini bagus untuk memakanmu. Oh tidak, tolong, Anak kerudung merah menangis. tolong. Dan larilah seorang pemburu yang ada di hutan. Di hutan, Pemburu menangkap serigala yang dia masukkan ke dalam karung. Dan serigala besar yang jahat tak pernah kembali. dia tak pernah kembali. Kita sudah aman, Nenek. Gadis kecil berkata, Gadis kecil berkata, dan dia membantu nenek kembali ke tempat tidur. ke tempat tidur. Mereka makan kue dengan gembira dan cerita ini berakhir. Dan cerita ini berakhir. Hati-hati ada batu, Ayah. Oh, di mana? Oh, apa? Tidak, aku hanya berbohong. Oh, sayang. Aku pikir sudah waktunya untuk menceritakan sebuah cerita. Anak laki-laki, siapa yang lihat domba? Laki-laki konyol, apa kau pernah lihat? Suatu hari yang cerah, siapa tahu mengapa dia pikir senang-senang dia akan berbohong. Ada serigala, datanglah ke sini, lari. Dan ke atas bukit seorang petani datang untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Aku hanya berbohong untuk bersenang-senang. Hei anak muda, jangan berbohong lagi padaku. Baiklah, saya berjanji. Esok harinya pukul 9:30, bocah konyol itu putuskan menipu lagi. Naik dari bukit, dia berteriak keras Serigala, untuk bersenang-senang. serigala, tolong datanglah, tolong ke sini, lari. Dan ke atas bukit petani datang untuk mengejar serigala itu pergi lagi. Tidak ada serigala, tidak ada satupun. Itu hanya trik. Aku hanya bermain untuk bersenang-senang saja. Hei, aku sudah bilang, jangan berbohong padaku lagi. Baiklah, aku berjanji. Tapi di hari yang sama pada siang hari, serigala besar yang jahat sudah terlihat. Ke lapangan serigala itu merayap untuk takuti anak itu dan mencuri domba. Serigala, tolong, ini bukan mainan. Aku bersungguh-sungguh. Ada serigala, tolong aku, lari. Kali ini tak ada yang datang membantu. Serigala mencuri domba di depan mata. Anak kecil sangat sedih karena dia tahu bahwa dia jahat. Dia putuskan di sana dan kemudian Aku tak akan pernah berbohong lagi. yang paling penting hal yang harus dilakukan, katakan yang sebenarnya. Katakan yang benar, yang benar. Cek. Ada 3 beruang yang hidup di rumah di dalam hutan. Papa, mama, dan bayi beruang duduk dan makan buburnya. Terlalu panas. Geram papa beruang, ayo kita jalan-jalan ke hutan. Saat itulah Goldilocks datang, temukan rumah si beruang. Tok tok tok, tak ada yang menjawab, tapi Goldie masuk ke dapur. Baunya enak. Goldie ambil sendok, walau tak ada yang mengizinkan. Bubur papa beruang terlalu panas. Bubur mama beruang terlalu dingin. Bubur bayi beruang paling
Goldie kenyang, dia merasa mengantuk. Di ruang tengah dia melihat 3 kursi yang beda ukuran. Semua tampaknya nyaman, Goldie ingin mencobanya. Kursi papa beruang terlalu keras, Kursi mama beruang terlalu empuk. Kursi bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Waktu Goldie duduk di sana, kursinya patah dan rusak. Goldie lalu naik ke atas tangga, temukan 3 kasur untuk tidur. Semuanya tampak nyaman, Goldie ingin mencobanya. kasur papa beruang terlalu keras. Kasur mama beruang terlalu empuk. Kasur bayi beruang paling pas, paling pas, paling pas. Goldilocks pun tertidur. 3 beruang pulang ke rumah. Saat mereka masuk ke dalam, mereka tahu ada orang lain. Seseorang sudah makan buburku. Geram papa, seseorang sudah makan bubur. Kata mama, seseorang sudah makan bubur. Tangis bayi dan menghabiskannya, dan menghabiskannya. Mereka masuk ruang tengah, dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah duduk di kursi. Geram papa, seseorang sudah duduk di kursi. Kata mama, seseorang sudah duduk di kursi. Tangis bayi dan merusaknya, dan merusaknya. Di atas tangga di ruang tidur, dan menurutmu apa yang mereka lihat? Seseorang sudah tidur di kasur. Geram papa, seseorang sudah tidur di kasur. Kata mama, seseorang sudah tidur di kasur. Tangis bayi dan itu dia, dan itu dia. Goldilocks terbangun dan lihat 3 beruang menatapnya. Dia teriak dan lompat dari kasur, lalu lari terburu-buru. Turun tangga lewati pintu, Goldie pergi selamanya. 3 beruang garuk kepala, perbaiki kursi dan rapikan ranjang, lalu duduk dan makan buburnya. Itulah cerita 3 beruang. Dahulu kala 3 kambing bersaudara, ingin lewati sungai tapi tak punya kapal. Lihat di sana ada jembatan, kita lewati bukit penuh rumput indah. Be, 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 be. Pilih kambing kecil yang pertama lewati jembatan. Trip drop, jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa. Kambing kecil bilang, aku kecil, kakakku lebih besar. Tunggu sebentar, dia akan lewat jembatan. Raksasa bilang, Pergilah kamu. kambing kedua lewati jembatan. Trip drop, jembatannya bunyi. Siapa itu lewat jembatanku? Kata raksasa di bawah dan dia mendekat. Ku akan memakanmu. Kata si raksasa. Kambing bilang, aku kecil, kakakku lebih besar. Tunggu sebentar, dia
memakanmu. Kata si raksasa, kambing menatapnya bersiap menyerang. Raksasa jatuh kena tanduknya yang kuat. 3 kambing bersaudara hidup bahagia. Siap untuk cerita baru, kembar kecil? Bagaimana kalau Jack dan pohon kacang? Sempurna. Jack tinggal di peternakan kecil. Dia bekerja keras membantu ibunya. Suatu hari ibunya menyadari bahwa mereka kehabisan uang. Apa yang harus kita lakukan? Kita butuh uang untuk gaji dan makanan. Jack pergilah ke kota. Kita harus menjual sapi kesayangan. Jack membawa sapi ke kota. Di perjalanan dia bertemu laki-laki. Aku punya penawar untukmu. Kau bisa membeli kacang ajaibku. Kacang ajaib, bisa apa? Kau tanam dan mereka tumbuh sangat besar. Tanam di tanah dan dalam semalam mereka akan tumbuh tinggi sampai ke langit. Jack menjual sapi kepadanya. Dia bawa pulang kacang ajaib. Saat dia tunjukkan pada ibunya, dia sangat marah. Apa yang harus kita lakukan? Kamu bodoh sekali, ini kacang biasa. Ibu sedih, Jack juga.
Baiklah, bagaimana kalau kita membaca buku Si Kecil Berkerudung Merah? Iya, itu saja, Bu. Gadis berkerudung merah telepon neneknya, telepon neneknya, telepon neneknya. Nenek bilang, Aku tak enak badan, tolong datanglah hari ini. gadis kecil segera berangkat, segera berangkat. Lewat hutan dia berjalan, lalu dia bertemu si gala. Gadis kecil, apa kabarmu? Apa kabarmu? Apa kabarmu? Maaf Serigala, aku tidak bisa berhenti. Ku mau bertemu nenekku. Gadis kecil berlari, berlari, berlari. Tapi serigala tahu jalan yang lebih cepat untuk ke rumah neneknya. Serigala menaruh nenek di bawah ranjang, di bawah ranjang, di bawah ranjang. Diam di situ. Kata serigala, lalu dia pakai baju nenek. Gadis kecil mengetuk pintu, mengetuk pintu, mengetuk pintu. Boleh aku masuk, Nek? Masuklah sayang, jangan lupa bawa keranjangmu. Nek, telingamu besar sekali, besar sekali telingamu. Nenek, besar sekali telingamu. Agar bisa mendengarmu dengan lebih jelas. Dia bilang, Nenek, besar sekali mata nenek, besar sekali mata nenek. Nenek, besar sekali matamu. Agar bisa melihatmu lebih jelas. dia bilang, Nenek, besar sekali gigimu, gigimu, gigimu. Nek, besar sekali gigimu. Agar bisa memakanmu dengan mudah. hap, serigala lompat, dia mundur, dia mundur, dia mundur. Hap, serigala lompat, dia mundur, bersembunyi di balik meja. Lalu nenek keluar dan dia marah, dia marah, dia marah. Nenek keluar dan dia marah, dia mengejar serigala. Pergi serigala, us, 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 us. Pergi serigala, us, 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 dan jangan pernah kembali. Aku merasa lebih baik. Kata nenek, kata nenek, kata nenek. Aku merasa lebih baik. Aku juga. Sekarang waktunya kita piknik. Serigala tak pernah terlihat lagi, tak pernah terlihat. Dan ceritanya sudah selesai. Tidurlah sayangku Dwi. Selamat tidur Dwi. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Tikus berjalan ke hutan dan bangunkan singa yang tidur. Dengan marah dia pegang tikus, tikus takut dan menangis. Dia bilang, Kalau kau lepaskan aku akan ku bantu suatu hari nanti. Kalau kau butuh aku akan datang. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. Singa dan si tikus, singa dan si tikus. Ini cerita singa dan si tikus. singa berkata, Kamu hewan kecil, bisa lakukan apa untukku? Begini saja, karena kau membuatku tertawa, ku bebaskan kamu. Terima kasih. esoknya singa mengintai mangsa, tapi waktu jalan pulang dia kena perangkap,
Hei, jangan bohong, Mark. Apakah kamu tidak pernah dengar cerita tentang anak yang berteriak serigala? Belum, ceritakanlah. Anak yang berteriak serigala, anak yang berteriak serigala. Ada anak penjaga domba, dia menjaga setiap hari. Dia bosan dan membuat rencana. Aku harus beraksi. Hei semua, ayo berkumpul. Ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak serigala, Tidak ada serigala besar. Dia membohongi semua orang. Kami di sini mana serigalanya? Tak selamatkan anak dan dombanya. Si anak itu pun tertawa. haha, kalian percaya cerita karanganku? Anak yang berteriak serigala. Besoknya si anak penjaga domba. Ini sangat membosankan. Dombanya tidak bicara. Dia sangat bosan dan buat rencana. Aku akan bikin semua orang berteriak. Hei semua, berkumpullah. Ada serigala besar di desa. Anak yang berteriak serigala. Sekali lagi tak ada serigala, tapi orang desa sangat ketakutan. Kami datang untuk membantumu, untuk selamatkan anak dan dombanya. Anak itu pun tertawa. Haha, kau percaya ceritaku lagi? Anak yang berteriak serigala. Besoknya saat dia tertidur, serigala besar datang mengejar. Semua dombanya pun berlarian. Dia pun lari ketakutan. Tolong, tolong, tolonglah aku. Serigala besar mengejar dombaku. Anak yang berteriak serigala. Penduduk desa dengar tangisannya, tapi kali ini mereka tak peduli. Itu anak yang suka menangis dan membohongi kita dengan ceritanya. Tak ada yang membantu, tak ada yang peduli. Tapi sungguh ada serigala besar. Anak yang berteriak serigala. Ada pelajaran dari lagu ini, berbohong itu selalu salah. Mereka takkan percaya lagi, bahkan ketika kamu butuh bantuan. Aku minta maaf sudah berbohong, aku takkan mengulanginya. Anak yang berteriak serigala. Anak yang berteriak serigala. Teman-teman, kali ini benar-benar ada laba-laba. No! Bagus sekali, kamu berbicara dengan jujur, Mark. Yap, aku tidak akan berbohong lagi. Oke adik kembar, sekarang waktunya cerita. Bagaimana cerita tentang Goldilocks dan 3 beruang? Yeay! Pada suatu ketika di rumah di dalam hutan, tinggallah 3 beruang yang suka makan bubur. Mereka makan tiap pagi dan malam. Punya papa beruang panas, punya mama beruang dingin, punya bayi pas. Aku papa beruang besar dan kuat. Aku mama beruang mengaum dengan keras. Aku bayi beruang, ini kursiku. Kami adalah 3 beruang. 3 beruang mau mengambil madu untuk ditaruh di buburnya. Lalu mereka pergi ke hutan. Di seberang hutan tinggallah gadis kecil dengan rambut emas dan agak berombak. Semua orang memanggilnya Goldilocks.
ke rumah 3 beruang. Lihat di sana meja dengan makanan. Itu bagus karena perutku mulai lapar. Satu mangkuk besar bubur untukku. Hei, lihat ada 1. Oh, lihat ada 2. Tidak, ada 3. Bubur papa beruang, Terlalu panas, bubur mama beruang, terlalu dingin. bubur bayi beruang. Ini pas. Setelah kekenyangan makan bubur, sekarang Goldilocks merasa mau istirahat. Kursi papa beruang, Terlalu keras, kursi mama beruang, terlalu lembut. kursi bayi beruang yang terakhir. Oh, wow nih. Yang ini paling pas. Tapi Goldilocks terlalu besar untuk kursi bayi beruang. Dan kursinya patah. Ups. Sekarang Goldilocks merasa sangat lelah dan dia naik ke atas tangga untuk tidur. Kasur papa beruang, Terlalu keras, kasur mama beruang, terlalu lembut. kasur bayi beruang yang terakhir. Coba lihat. Wow nih. Yang ini paling pas. Tepat saat Goldilocks tertidur, 3 beruang pulang ke rumah. Dan mereka tahu bahwa mereka tidak sendirian. Seseorang makan bubur papa beruang. Seseorang makan bubur mama beruang. Seseorang juga makan bubur bayi. Lihat. Dia memakannya sampai habis. Ada yang duduk di kursi papa beruang. Ada yang duduk di kursi mama beruang. Ada yang duduk di kursi bayi juga. Dan kursinya patah. 3 beruang sangat tidak senang dengan ini. Mereka naik ke atas untuk mencari pengacau. Ada yang tidur di kasur papa beruang. Ada yang tidur di kasur mama beruang. Ada yang tidur di kasur bayi juga. Lihat. Oh. Hah? Itu dia. Siapa kamu? Aku Goldilocks. Siapa kamu? Kami 3 beruang. Kamu makan buburku, kamu patahkan kursiku, kamu tidur di kasurku. Ini tidak adil. Wah, maaf. Goldilocks menyadari bahwa dia tidak diterima di rumah itu. Dia pun lari pergi dan beruang mengejarnya sampai keluar rumah. Dia lari pergi sampai ke rumah dan tak pernah kembali lagi. Di rumah beruang pun penuh tawa dan mereka hidup bahagia selamanya. Selesai. Hei, apakah kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Tentu kami tahu dan itu adalah cerita favoritku. Suatu ketika di dalam hutan, hiduplah gadis berkerudung merah. Dia ingin menjenguk neneknya. Dia pergi membawa roti. Aku pergi berpetualang, ikuti jalannya dan ku akan aman. Tiba-tiba datang serigala jahat dengan gigi tajam dan kuping yang runcing.
ikut. Aku akan menjenguk nenek di rumahnya. Kau tak boleh ikut, ku akan sendirian. Tapi serigala punya rencana lain. Dia pergi ke rumah nenek lewat jalan yang lain. Serigala sampai rumah nenek, membuka pintunya seperti tikus. Nenek melihat serigala dan ketakutan. Dia lari ke lemari dan sembunyi. Ku akan tunggu di sini sampai gadis berkerudung merah datang. Dia pakai baju nenek warna merah muda dan kacamata. Akulah serigala yang pintar, berpura-pura menjadi nenek yang sakit. Aku harap kerudung merah cepat sampai dan menyelamatkanku dari serigala jahat. Akhirnya si kerudung merah sampai ke rumah nenek. Dia membuka pintu dan berjalan ke tempat tidurnya. Nenek, aku sudah di sini. Ku bawakan roti yang lezat. Terima kasih, oh sayangku. Aku merasa sakit, coba periksalah. Nenek tampak berbeda. Apa yang bisa aku lakukan? Aku pasti digigit serangga. Coba naik ke sini dan peluklah aku. Nenek, mengapa matamu besar? Melihatmu, Nenek, telingamu besar. untuk mendengarmu, Nenek, gigimu besar. untuk memakanmu. Kasihan sekali si kerudung merah. Tapi untungnya bapak tukang ledeng sedang lewat di dekat rumah neneknya. Dia mendengar tangisannya lalu mendobrak masuk ke dalam rumah. Ada apa?